Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darain amin. Qala faidatun fi fatawal hafiz as-Suyuti fi babil walimah su'ila an amalil maulidin nabi fi syahri rabi'il awal ma hukmuhu min haitsu syar'i wa hal huwa mahmudun aw madmumun. Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Fatawa. Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis. Dia mengemukakan tentang permasalahan yang banyak dipertanyakan oleh kalangan orang Islam tentang maulidnya Nabi, peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan diperingati setiap bulan Rabiul Awal. Apa hukumnya memperingati maulid Nabi dari segi syariat, dari segi syara? Apakah peringatan maulid itu mahmudun, terpuji, au madmumun, ataupun tercela? Apakah yang mengerjakannya itu wahal yusabu fa'iluhu aula, dan orang yang memperingatinya itu dapat pahala atau enggak? Apa jawabnya beliau ketika ditanya tuh? Sudah jelas sebenarnya banyak para ulama memperingati maulid itu bagian dari apa? Bagian dari mahabbah kita kepada Rasulullah, berbahagia dengan kelahirannya Nabi. Ya kan, jangankan kita orang Islam, orang kafir sendiri, pamannya Rasul siapa tuh Pak? Pamannya Rasul itu ketika Nabi Muhammad lahir, dia ini kan pemuka kaum kafir Quraisy, petingginya. Tapi ketika mendengarkan Sayyidah Aminah itu melahirkan seorang putra, itu bahagianya Abu Lahab itu luar biasa. Dia sangat senang, sangat bahagia, sampai-sampai yang ngabarin dia itu Suwaibah Al-Aslamiyah, seorang budak hamba sahaya, budaknya itu, dia itu dibebaskan dari status dia sebagai budak. Saking senengnya Siti Aminah punya anak. Saking senengnya itu si Abu Lahab itu membebaskan budaknya yang ngabarin dia, dibebaskan dari statusnya sebagai budak karena senang atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas dasar itu juga lah, wasilah seperti itu juga, Abu Lahab itu di dalam kuburnya itu diringankan atau di-stop azabnya di setiap hari apa? Hari Senin dan Kamis. Makanya ditanya tuh, seperti contohnya yang ditanya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasan, limadza nahtafilu bihtifalil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya itu Sayyid Alwi Al-Hasan Al-Maliki, ulama Mekah yang masyhur pada saat itu, sudah almarhum. Nah, sekarang diteruskan oleh putranya Sayyid Ahmad, yang kebetulan ketika saya umroh tahadus binikmah, saya bertemu juga tuh dengan beliau, putranya Sayyid Alwi Al-Hasan Al-Maliki, langsung di pesantrennya beliau. Itu luar biasa, persis wajahnya dengan abahnya Sayyid Alwi, persis wajahnya, teduhnya, ademnya, suaranya. Ya, kita ngebahas di situ juga. Saya dikasih kitab oleh beliau, ditandatangani oleh beliau. Alhamdulillah.
banyak bicara tentang kitab-kitab tersebut. Nah, itu kitabnya ada di rumah, saya bawa pulang, hadiah oleh umroh, ketemu ulama besar. Dia orangnya bersahabat. Cuman sayangnya saya nggak sempat selfie dengan beliau. Ya, kalau zaman sekarang kan jangankan ketemu ulama, ketemu artis saja pengennya foto kan ya. Tapi saya nggak sempat foto dengan beliau. Nah, ayahnya itu mengatakan, ketika ditanya kenapa sih orang-orang Islam itu mayoritas ngadain peringatan Maulid setiap tahun, kenapa harus diadakan, diperingati Maulid Nabi? Ada orang yang mengatakan memperingati, ada orang yang merayakan, ada orang yang mengatakan merayakan. Buat saya sih mau merayakan atau memperingati silakan aja. Kalau merayakan berarti berbahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merayakan kelahiran beliau itu dengan penuh kebahagiaan. Dengan apa? Dengan baca burdah, solawat dan lain sebagainya. Seolah-olah kita berada pada zaman itu. Gitu. Kalau memperingati ya berarti memperingati hari kelahirannya. Ditanya tuh, limadza nahtafilu bihtifalil maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita selalu mengadakan itu setiap tahunnya peringatan maulid atau merayakan hari kelahiran Nabi? Apa jawab beliau? Nahtafilu bihtifalil maulidi ibaratun anil farahi was surur, bahwa kita memperingati atau merayakan hari kelahiran Nabi itu sebagai ibarat dari rasa gembira dan senangnya kita atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya aja yang orang kafir itu senang atas kelahirannya Nabi. Kita nih Pak, ketika kita punya anak lahir, yang kita nantikan ketika anak itu lahir dalam keadaan selamat, sehat walafiat, senang apa enggak? Senang. Senangnya luar biasa. Bahkan kita sujud syukur tuh. Walaupun kita sebelum senang juga ikut was-was, ikut ngeden gitu gini Mang Uni. Waktu bini kita lahir, Mang Uni ikut ngeden gitu. Ikut ngeden. Bini kita kita ikutan Mon bini keluar anak, kita keluarnya beda gitu. Senang ketika lahir, senang kita, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, senang. Akhirnya saking senangnya kita bikin tuh namanya walimah tasmiyah, kan gitu, syukuran, selamatan lahirnya anak, selamatan dan syukuran. Allah telah ngasih nikmat dan menitipkan amanah kepada kita, yaitu seorang anak. Makanya kita bikin tuh biasanya, kalau pas anak lahir 7 hari setelah lahir biasanya kita bikin, ataupun nanti setelah itu, setelah walaupun lewat 7 hari, tapi kita biasanya memperingati itu, merayakan. Dengan apa? Dengan bikin acara namanya cukuran rambut kalau bahasa kita, akekah, walimah tasmiyah. Kita gabungin tuh acaranya menjadi satu. Dan itu pun memang ada anjurannya. Hadisnya ada, Pak. Hadisnya ada, lalu kemudian kita jadikan satu hadis-hadis itu, maka dibikinlah sebuah upacara, yaitu dalam rangka acara tasyakuran walimatu tasmiyah ataupun akikah. Mana hadisnya akikah? Ada. Mana hadisnya cukuran rambut? Ada. Mana hadisnya ngasih nama? Ada. Dirangkum lama seorang ulama, diantaranya Syekh Zubad dalam kitabnya itu Matan Zubad, itu watusannu fi sabihi wasmun hasan wa halqu sya'rin wal adanu fil udun syatun lil unsa walil gulami syatani dunal kasri lil izami. Watusannu fi sabihi, dan disunnahkan akikah ataupun pemberian nama dan cukur rambut itu di hari ke-7. Afdolnya yang sangat disunahkannya itu di hari ke-7, ketika anak itu lahir di hari ke-7 dikasih nama dan diselamatin. Dikasih nama, langsung akikah. Nah, akikah itu sunnah Rasul. Sebab kata Nabi, kullu gulamin murtahanun bil akikah. Setiap anak yang baru lahir itu tergadaikan ibarat barang gadaian yang belum ditebus.
Makanya ditebus dengan cara akekah. Kullu gulamin murtahanun bil aqiqah. Setiap anak yang baru lahir itu bagaikan barang yang tergadai. Maka bebaskan itu dengan akekah. Hari ketujuh, tapi kalaupun nggak sempat hari ketujuh, ada rezekinya nanti bulan depan, nggak jadi masalah, masih dapat sunnah. Bahkan kalau anak itu sampai besar belum diakekahkan, kemudian orang tuanya keburu meninggal, maka anaknya yang sudah besar, yang sudah dewasa, yang sudah mampu, boleh mengakekahkan dirinya sendiri. Itu diperbolehkan untuk akekah. Itu yang sunnahnya. Ini kan kadang-kadang kita terbalik. Tiap tahun anak diulang tahunin, tapi akekahnya belum. Sampai udah gede, sampai nikah belum diakekahin, tapi diulang tahun setiap tahun. Udah gitu siang-siang niup lilin kan, panjang umur, udah gitu niup lilin. Tengah hari bolong niup lilin. Bukan nggak boleh diulang tahunin, silakan aja, tapi jangan meninggalkan akekah yang memang disunnahkan. Tuh. Wasmun hasan. Terus kemudian di hari ketujuh pun disunnahkan selain akekah itu dikasih nama wasmun hasan. Kasih nama yang bagus. Ada hadisnya nggak? Oh ada. Ahsinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kata Rasul, bagusin kamu punya nama. Kalau kamu punya anak, kasih nama anak yang bagus. Kenapa? Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Karena nanti di hari kiamat kamu nanti bakal dipanggil oleh Allah sesuai dengan nama dan binnya. Nama dia dan binnya. Ismat, nanti dipanggil tuh dari kiamat. Muhammad Ismatullah bin Syamsuddin dipanggil. Bapak RT Bacrudin bin Haji Mukri dipanggil. Nah itu dipanggil. Makanya kenapa kita sampai sekarang harus selalu ingat nama orang tua kita itu gitu. Supaya kita terus tawasulin tuh orang tua kita. Ba'da sholat, tiap kita ingat sama orang tua kita, tawasulin, kirimin Fatihah. Karena nanti di hari kiamat kita bakal dipanggil nama dan orang tua kita, nama yang dipanggil. Kasih nama yang bagus. Karena nama yang bagus itu juga nama adalah doa, kan gitu. Nama saya Muhammad Ismatullah. Muhammad itu tafa'ulan kepada Nabi, karena disunahkan setiap anak laki-laki yang lahir itu dikasih nama, sunnahnya dikasih nama Muhammad, awali dengan Muhammad atau Ahmad. Kalau Muhammad itu terkenal di langit dan di bumi, kalau Ahmad itu terkenal di langit. Itu sunnahnya gitu. Makanya kalau kita ngerti, kalau bisa ngambil namanya itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran atau yang berbau Islami, misalnya namanya Malik, nama dari Al-Quran umpamanya. Boleh nggak dari nama-nama malaikat? Boleh, cuman lihat-lihat dulu namanya. Jangan asal dari malaikat namain anak nanti Israel, repot nanti. Giliran kakeknya lagi sakit, ditengok sama cucunya namanya Israel. Kong, cucu lu dateng nih, siapa? Israel. Waduh, jangan sekarang katanya. Gue belum siap mati. Baik-baik namanya. Kasih nama yang bagus. Loh, kalau orang dulu mah namanya juga unik-unik. Pengki, ada tuh. Pengki, siapa? Runtah, ada deh. Tuang. Tapi kalau nama sekarang udah keren-keren. Kadang-kadang ngikutin nama itu diambil dari nama bulan dia lahir. Bulan Januari dinamain anaknya namanya Januardi. Waduh. Bulan Februari namain anaknya Febrianti. Nah, Desember Desi segala macam. April Apriliani, Agustus Agustinus atau Agustina. Kalau Mangoni mah nggak pakai bulan namanya, Bahron. Bahrain itu dua lautan, dua samudra, cakep. Makanya Mangoni cocokkan di laut. Sempat belayar kan beliau.
Ah Ustadz, saya emang nggak ngerti bahasa dari Arab umpamanya. Boleh dengan bahasa Indonesia, yang penting maknanya ada, artinya cakep. Jangan sok-sokan Arab tapi nggak ngerti namanya. Akhirnya namain anaknya Tony. Tony. Waduh, nama dari mana ini Tony? Bahasa Arab Ustadz, dari Al-Quran. Emang iya Tony ada di Al-Quran? Dicek-cek sama saya nggak ada. Ada Ustadz, setiap kita ngaji kan diawali dengan kata itu, dengan kata yang tengah-tengahnya ada Tony. Apa kepanjangannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waduh, setan itu. Boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, boleh. Agus, apalagi? Hah? Nur. Pak Nur itu bahasa Arab. Pak Nur nama panjangnya apa Pak Nur? Nur doang. Oh, Muhammad Nur. Muhammad Nur. Wah, hamba yang terpuji dan bercahaya. Kelihatan dari wajahnya Pak Nur. Nama pahlawan Pak Sudirman. Wah, nama pahlawan. Nama Pak Sudirman namanya ya? Dirman. Nama pahlawan, cakep boleh. Nama Nabi Ismail. Oh, nama Nabi Ismail. Mas sekarang nama-nama Nabi juga dipakainya kadang-kadang nggak bener gitu. Ada di daerah mana itu? Wih, nabi-nabi lagi pada main judi. Begitu katanya. Siapa lagi pada main? Ismail, Ibrahim, Yusuf lagi pada main judi. Repot lagi itu. Awas, itu nama itu adalah doa. Dia mentang-mentang nama cakep pada main judi. Ismail, Yusuf, Ibrahim, Musa lagi pada main judi. Padahal nama nabi semua itu. Ahsinu asmaku. Bagusin nama. Karena nama itu adalah doa. Nah, setelah nama apa? Nah, itulah rangkaian-rangkaian itu ada. Wahalku sya'rin wal adanu fil udun. Das, kemudian cukur rambut, dicukurnya nggak usah banyak-banyak Pak. Apa namanya, untuk syarat aja. Dicukur bangsa 3 helai mah. 3 helai, 2-3 helai. Nanti rambutnya itu ditimbang berapa ons atau berapa gram. Cuman nimbangnya pakai timbangan emas, jangan pakai timbangan singkong, nggak nyambung ntar. Hasil dari timbangannya tersebut diuangkan, kemudian disedekahkan. Wal adanu fil udun, tuh diadanin, dikomatin. Adan telinga kanan, komat telinga kiri. Nanti kalau dia mati pun, meninggal pun, diadanin, dikomatin lagi. Artinya apa? Biar yang pertama kali kalimat yang dia dengar adalah kalimat thayyibah, dan terakhir kali yang dia dengar itu di alam kuburnya juga kalimat thayyibah. Adzan. Jadi adzan bukan hanya panggilan sholat, tapi juga panggilan untuk apa namanya, untuk mengingatkan kita kepada zikir kepada Allah. Bukan hanya panggilan sholat. Ada huru hara, ada kebakaran, adzan, qomat. Lagi kebakaran ataupun adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu juga. Ada kebakaran, anak baru lahir, adzanin. Cuman adzaninnya pelan-pelan, jangan pakai toa, biru nanti anak. Diadzaninnya pelan-pelan, dikomatin juga. Wa halqu sya'rin wal adanu fil udun syatun lil unsa walil ghulani syatani. Nah, untuk akikahnya anak laki-laki itu sunnahnya 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ustadz, saya mampunya 1 dulu untuk anak laki-laki. Boleh, nanti kalau ada rezeki lagi boleh nggak nyusul? Boleh. Bagaimana kalau anak perempuan? Ya perempuan 1 kambing cukup. 1 kambing cukup. Kalau hari ini belum mampu, bisa minggu depan. Minggu depan belum mampu, bisa apa namanya, bulan depan. Bulan depan belum mampu, tahun depan. Tahun depan juga sepertinya belum mampu, belum kesampaian, tahun berikutnya, terus sampai itu anak dewasa, sampai orang tuanya meninggal, ternyata anak belum diakikahkan. Nanti anaknya sudah mampu, bisa dia mengakikahkan dirinya sendiri. Tuh. Dunal kasri lil idhami. Sedangkan akikah, kalau motongnya itu jangan dicacak kecil-kecil, potongnya jangan kecil-kecil, gede-gede. Hikmahnya kata ulama, biar tuh anak itu katanya hikmahnya biar anak itu tahan banting Pak. Kata ulama gitu, biar anak itu tahan banting. Makanya potongnya gede-gede. Ntar kalau anak itu udah gede, coba banting sama kita, tahan nggak dia?
itu menandakan apa? Bahwa yang namanya lahirnya seseorang, apalagi lahirnya Nabi, kita senang, bahagia. Maka kemudian Sayyid Alwi Al-Hasan Al-Maliki mengatakan ibaratin anil farah was surur. Ini sebagai bentuk rasa gembira, rasa bahagia atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab lainnya pun, dalam kitab Fatwa, mengatakan seperti itu. Apa kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti? Beliau menjawab, anna asla amalil maulidi alladhi huwa ijtima'un nas. Yang pertama, bahwasanya asal ataupun pokok mengerjakan maulid itu adalah ijtima'un nas, perkumpulannya manusia. Tuh, orang-orang kita kumpulin, kita undang tetangga, kiri kanan, masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, pemuda pemudi, orang tua, anak-anak, kumpulin untuk memperingati hari lahirnya Nabi. Kita kumpulkan. Ngapain kita kumpul di sini? Kumpul di sini berharap syafaat, berharap rahmat, berharap berkah. Karena perkumpulan-perkumpulan yang baik itu insya Allah bakal diberkahi. Apalagi kumpulnya di peringatan maulid tersebut banyak pahala, banyak hikmahnya, banyak faidahnya. Dan insya Allah dengan perkumpulan-perkumpulan orang-orang soleh, Allah akan angkat derajatnya. Karena nanti di dalamnya banyak apa? Banyak nasihat-nasihat, banyak ilmu. Itu yang pertama, perkumpulannya manusia. Makanya setiap maulid pasti kumpul banyak. Ini kayak kalau lagi ngaji kayak begini kan, orangnya kehitung nih berapa orang. Nanti besok kita ngadain maulid, pasti rame, lebih banyak. Itu seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua, yang namanya amal maulid itu adalah wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Yang kedua, di dalam acara maulid atau memperingati hari lahir Nabi itu adalah ada baca Qur'annya. Baik itu Qur'annya disampaikan oleh qari ataupun oleh mubalighnya, penceramahnya, menyampaikan seayat dua ayat kemudian diterangkan. Atau disampaikan oleh qori dulu. Nah, biasanya kalau maulid kan ngundang qori juga tuh. Qori lokal, qori nasional, qori internasional gitu. Ayatnya yang berkenaan atau yang berhubungan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, ila akhir ayat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang berkenaan dengan berkaitan dengan maulidnya Nabi Muhammad atau sejarah hidupnya beliau. Tuh. Lalu kemudian apa? Setelah dikumpulnya manusia dan di dalamnya ada qori atau pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu kemudian wariwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati. Dan di dalam maulid itu ada baca riwayat tentang Nabi. Gampangnya di dalamnya itu ada baca maulidnya. Makanya kan kita kalau setiap maulid pasti ada baca maulidnya. Baca maulid diba. Kalau dulu yang masyhur itu maulid Al-Barzanji. Sekarang maulid diba, Diyaul Lami, Simtud Durar. Banyak itu dibaca, walaupun nggak semuanya kita baca, karena di dalam itu banyak menceritakan sejarah Nabi. Bagaimana ketika Nabi lahir, kemarin Ustadz Tarmidi guru kita udah nerangin bahwa Nabi akhirnya itu bukan lewat kemaluannya, tapi langsung lewat dari perutnya, dan lahirin dalam keadaan sajidan zakiron. Bukan hanya keluar dari perut ibunya, tapi juga lahir dalam keadaan sajidan, zakiron, syakiron, hamidan.
ka'annahu badru fi tamami. Itu kan langsung mahalul qiyam. Lahirnya dalam keadaan sujud sambil berzikir, mengingat kepada Allah, lalu kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi, dan lahir pun dalam keadaan sudah dihitan. Nabi itu Nabi Muhammad, Nabi kita itu Nabi yang paling unggul, khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Nabi manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakan oleh engkau ya Muhammad, engkau ngomong Muhammad kepada umatku bahwa aku adalah basyar, manusia. Tapi nama Nabi itu, Nabi Muhammad itu basyarun laisa kal basyar. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu fil hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia umumnya. Seperti batu, tapi bukan batu biasa. Batunya batu yakut intan mutiara. Kalau batu biasa mah murah, banyak-banyaknya batu. Kalau batu kali paling kalau segerobak harganya bisa 100-200 ribu. Batu kali tuh, atau batu bata, hebel. Tapi yang namanya batu yakut, batunya kecil nih Pak, segini doang. Harganya bisa berapa? Bisa jutaan batu yakut. Ini batu saya Kalimaya nih. Batu saya Kalimaya, batu Kalimaya Banten. Kalimaya mana nih? Ini batunya Kalimaya teh. Kelihatannya biasa, padahal batunya yang sekecil gini Pak, harganya lebih mahal daripada hebel. Ini pernah ditawar batu saya ini, harganya 250 juta Pak RT. Pernah ditawar, cuman saya tolak. Kenapa? Karena dia pengen belinya sama jari-jari saya juga. Nah, nggak mau saya. Dibeli sama jari kita, otomatis kita diamputasi dong kayak gitu. Baca riwayat Nabi, karena di dalam riwayat Nabi itu banyak menyampaikan kisah-kisah Rasul. Bagaimana bedanya Rasul dengan nabi-nabi yang lain, bagaimana perbedaan dan keistimewaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun secara fisik, secara jasmani Nabi Muhammad itu lahir paling akhir, tapi hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah manusia, atau bahkan makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah secara ruhaniyah, secara nuriyah. Jadi secara cahaya, secara nur, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan sebelum Adam. Adam memang manusia pertama secara fisik, tapi Nabi Adam diciptakan itu dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam hadis qudsisnya mengatakan, "Ya Musa, laula Muhammad lamma khalaqtuka." Ya Musa, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Muhammad kekasihku, tidak akan aku ciptakan engkau. Dan dalam hadis qudsi yang lain dikatakan, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu hadzal aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Masya Allah Pak. Jadi kita ini sebenarnya diciptakan wasit, ada nurnya Muhammad sallallahu alaihi, ada unsurnya. Maka manusia pun diciptakan ada unsur apa? Cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi Muhammad. Cahayanya Muhammad. Maka jangan sampai cahaya ini redup. Bagaimana kita agar cahaya ini terus terang benderang? Rasul diperintahkan oleh Allah kepada hambanya untuk tetap mengerjakan ketaatan kepada Allah lewat sholat. Maka orang yang mengerjakan sholat 5 waktu ditambah lagi sholat-sholat yang lain, maka sama dengan dia menghidupkan cahaya Muhammad yang ada pada dirinya. Tapi kalau dia tidak pernah sholat, maka cahaya Muhammad itu pun lama-kelamaan akan redup, hilang. Maka disitulah disebut orang yang melakukan penistaan agama, penistaan, menghina Nabi Muhammad SAW. Sudah diberikan cahaya tapi dihilangin, digelapin. Ini harus kita hati-hati.
Banyak orang yang nggak percaya, ya biarin. Yang penting kita mesti meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul qad khalat min qablihi, yang telah diutus oleh Allah sebelum nabi-nabi dan nabi terakhir. Ya Pak, nabi terakhir. Nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu. Jadi kalau ada setelah Nabi Muhammad ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, ya berarti nabi palsu, udah titik segede kelapa. Ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, nggak ada. Terakhir deh itu. Nah itu bisa nanti disampaikan oleh maulid. Nah, sekarang pakai zamannya pakai hadro, pakai sholawatan. Maka jangan lepas dari sholawatan. Setiap pengajian ada sholawatan, ya baca maulid, baca sholawat. Kita juga kudu memperbanyak baca sholawat. Man sholla alaiya sholatan marrah sallallahu alaihi asra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan kebaikan, memberikan rahmat kepada orang yang bersalawat sebanyak 10 kali. Nabi Muhammad itu penuh rahmat, tapi rahmatnya Nabi Muhammad ketika kita berdoa mendoakan Nabi Muhammad, maka rahmatnya Nabi Muhammad itu ibarat air yang ada di gelas yang tadinya kosong diisi air, semakin berisi, tapi kemudian semakin diisi maka akan semakin luber. Kalau semakin luber maka dia akan tumpah, tapi terus masih keisi. Nah tumpahannya inilah kita yang nadangin Pak, kita yang nadangin, yang bersolawat kepada Nabi, maka rahmat disebutnya tetesan curahan rahmat, ibarat air, ibarat gelas yang sudah diisi air sampai luber, sampai penuh, jatuh luberannya itu ke bawah. Disitulah umatnya Nabi Muhammad yang bersolawat, yang nadangin rahmatnya itu. Lah air kalau udah tumpah kan nggak setetes dua tetes, banyak. Makanya kalau kita doa minta rahmat, mohon rahmat, doanya begini. Kalau maghfirah doanya begini, adabnya begitu. Kalau tolak bala begini. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Tadangin begini. Kayak kita nadangin air. Yang harus dihindari Pak ketika ada orang berdoa begini. Amin, amin, amin. Nah ini jangan begini nih. Ini nutup rahmat. Kerjaan Yahudi begitu dia. Doanya begini. Atau begini. Jangan ditutup, buka, kadangin. Dan kemudian yang namanya maulid itu setelah baca riwayat baik oleh pembaca hadroh dan juga ditambahin tuh tausiah nasihat oleh para ulama. Kita biasa mengundang penceramah, summa yamuddu lahum simatu yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalika minal bid'il hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha. Setelah baca maulid baru makan kalau ada ya sekedar makan dalam rangka tasyakuran, ta'adus bini berbagi. Makanya orang yang beramal untuk maulid itu, untuk donasi itu, insya Allah akan lipat gandakan. Niatin berbagi, niatin infak. Jadi jangan hitung-hitungan nih, mohon maaf kadang-kadang orang banyak berpikir gini, saya mau kalau buat acara maulid enggak tapi kalau buat yatim nggak apa-apa. Ini kadang-kadang orang ada dikotomi seperti itu, memilah-milih. Padahal Nabi Muhammad itu abal yatam, bapaknya para yatim. Dia yang banyak bersedekah kepada anak yang berinfak kepada anak yatim. Artinya kita bisa tahu yatim piatu itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Jangan kita pilih-pilih. Saya emang nggak mau kalau maulidnya, kalau yatimnya mau. Jangan pernah seolah-olah dengan sedekah yatim dijamin masuk surga, tapi ketika suruh ikut maulidnya dia nggak mau. Padahal tahu yatim itu dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Bersedekah, berinfak, bersedekah, berbagi itu, ayo. Ke yatim kita dapat pahala, untuk peringatan maulid pun insya Allah dapat pahala.
pahala. Wahia ala dzalika minal bid'il hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang mana maulid itu semua dikerjakan masuknya adalah dalam disebut bid'ah hasanah. Awas, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul, kemudian ada. Tapi sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu enggak semuanya itu dilarang. Makanya wa kullu bid'atin dolalah itu hadful sifat alal mausuf. Di dalam ilmu itu ngebuang sifat. Karena tidak akan mungkin ada kebaikan dan keburukan menjadi satu. Ketika menyebutkan kullu bid'atin dolalah, maksudnya itu ngebuang sifat. Ai kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Nggak mungkin dikatakan kullu bid'atin sayyi'atin wa hasanatin dolalah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang jelek itu masuk neraka. Nggak mungkin. Tapi kalau ini hasanah, insya, dan allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang insyaallah dapat pahala bagi orang yang mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarhamnallahu bihaqqil Fatihah wa bisyarril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya hamid ya hamid ya bala ya Allah.